Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda membuka video ini. Hari ini kita hari ini kita akan belajar mengenai probabilitas kondisional dan independensi. Untuk bagian pertama ini video ini kita akan belajar mengenai probabilitas kondisional dulu. Mungkin lanjutannya kita baru masuk ke independensi. Baik. Jadi tujuan kuliah ini nanti Anda akan cuma dua intinya, yaitu Anda belajar bagaimana menghitung probabilitas bersyarat dari peristiwa yang saling bergantung ya dan tidak lepas. Jadi kalau ada peristiwa A terus itu berkaitan dengan bukan berkaitan, sorry. Ini yang harus saya tekankan di sini. Jadi ada kata berkaitan dengan lepas ya. Jadi mungkin saya definisikan dulu. Kalau kita bilang berkaitan atau beririsan itu, jadi kalau beririsan itu dia mempunyai komponen atau anggota himpunannya ada yang sama. Tapi kalau independen itu dia hanya bisa saja anggota himpunannya itu tidak sama, tapi dia bisa saling menyebabkan. Jadi bisa apa namanya, secara timeline peristiwa B itu akan menyebabkan peristiwa A, atau peristiwa A menyebabkan peristiwa B, atau ada ketergantungan. Jadi ketergantungan sama keterkaitan ini tolong dibedakan ya, sama irisan ini. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya yang kedua adalah mengenai peristiwa independen. Nah, ini lanjutan dari bersyarat tadi. Oke, rumus yang rumus dasarnya kita ada di sini, yaitu untuk suatu peristiwa A yang bergantung dari peristiwa B itu sama dengan probabilitas dari terjadinya peristiwa A yang bergantung dari terjadinya peristiwa B itu sama dengan probabilitas dari peristiwa A dan B terjadi dibagi dengan probabilitas terjadinya peristiwa B ya. Jadi secara filosofis seperti itu, atau penjelasan ya. Jadi Anda kalau membaca rumus diusahakan mengerti apa artinya. Jadi di sini probabilitas A, sekali lagi probabilitas peristiwa A terjadi yang bergantung dari terjadinya peristiwa B itu sama dengan probabilitas terjadinya peristiwa A dan B bersamaan dibagi dengan probabilitas dari terjadinya peristiwa B. Contoh kalau kita melempar dadu sekali ya, ini contohnya biar kita lebih praktikal. Kalau teoritis kan nanti bingung, jadi lebih praktis. Contoh kita mau melempar dadu sekali, kemudian ada angka yang lebih besar dari tujuannya adalah yang pertama, berapa besar kemungkinan bahwa angka yang muncul adalah angka yang lebih besar daripada angka 3. Kemudian dari hasil yang keluar itu, berapa kemungkinan bahwa angka tersebut adalah angka ganjil. Nah, jawabannya kan ini kita akan jawab secara intuitif sama teoritis ya, ada dua. Yang pertama, kita jabarkan dulu peristiwa itu isinya apa saja komponennya. Jadi peristiwa A itu himpunan angka-angka yang lebih besar dari 3. Ini dadu ya. Jadi kalau dadu yang besar dari 3 tentu saja ada 3, yaitu 4, 5, dan 6. Kemudian yang B itu himpunan angka ganjil. Kalau angka ganjil di dadu kan ada 3 juga, yaitu 1, 3, dan 5. Nah, jadi secara intuitif kalau kita lihat yang 3 dulu, yang lebih besar dari 3, jadi ada 4, 5, 6. Kemudian dicari dari 4, 5, 6 tersebut, dicari yang ganjil, maka kita dapatnya adalah 5 ya. Jadi 4, 5, 6 yang ganjil itu hanya ada di angka 5. Dan yang perlu Anda perhatikan di sini, itu hasilnya adalah sepertiga. Kenapa kok sepertiga ya? Karena dia adalah 1 dari 3 ini. Jadi bukan keseluruhan dadunya tadi. Kalau keseluruhan dadu kan punya 6 anggota, tapi kalau di sini setelah terjadinya peristiwa A, jadi B ini bergantung dari peristiwa A. Peristiwa A nya ada 3. Jadi kalau B nya ini dicari, berarti dia melihat dari peristiwa semestanya berubah. Jadi semestanya ini bergantung dari peristiwa A terlebih dahulu. Jadi
karena ada 3 jadi dia sepertiga. Nah itu secara intuitif. Sebentar. Nah ini lanjutannya. Kalau kita selesaikan secara teoritis, maka kita lihat di sini semestanya ada 6. Dari dadunya sendiri itu ada 6. Jadi kalau probabilitas dari angka yang lebih dari 3, maka ada hitung jumlahnya, itu jumlahnya ada 3, yaitu 4, 5, 6 tadi. Sehingga kalau kita buat probabilitas A nya itu 3 per 6. Dari jumlah dari peristiwa yang kita inginkan dibagi dengan jumlah dari semesta yang semuanya mungkin muncul. Jadi 3 per 6 setengah. Kemudian yang ganjil ada 1, 3, 5 atau ada 3. Sehingga kita lihat di sini perpotongannya kita cari dulu, yaitu perpotongan dari peristiwa A dan B itu adalah di 5 ya. Dilihat di sini 1, 3, 5, 4, 5, 6. Sehingga hanya ada 1, maka untuk probabilitas terjadinya peristiwa A dan B itu hanya di angka 5. Sehingga jumlah dari himpunan A dan B dibagi dengan jumlah dari semesta. Jadi kita dapatkan nilai 1/6. Nah setelah itu sesuai dengan rumus yang ini, yaitu probabilitas A terjadi bergantung dari B itu sama dengan probabilitas A dan B terjadi dibagi dengan probabilitas B. Jadi ini kita bagi. Kalau di sini kan sebenarnya sama saja ya, probabilitas B dan A itu sama dengan probabilitas A dan B. Pokoknya perpotongan. Sehingga kalau kita bagi, kalau kita ingin mendapatkan probabilitas B karena A, karena yang kita carikan ganjil ya. Ganjil ini setelah A ya. Jadi yang belakang ini, sebelah kanan ini lebih dulu daripada yang sebelah kiri. Jadi yang A ini harus terjadi lebih dulu. Baru yang B ini bergantung dari yang A. Nah ini kalau kita bagi 1/6 dibagi setengah. Ini 1/6-nya dari sini, kemudian setengahnya dari sini. Maka kita dapatkan 1/3. Kemudian lanjut lagi. Mungkin ini yang lebih praktikal. Contoh ada ini ya, apa namanya? Ada gosip lah ini ceritanya. Jadi ada dua ibu-ibu bergosip. Jadi yang ada Bute dan Bude itu sedang ngerasani Pak Z. Nah ini Pak Bute bilang kalau Pak Z itu dulu bekas anggota DPR gitu. Terus Ibu D, ah masa sih Bu? Ibu D jawab, iya, terus dia dimaksudkan karena terkena kasus skandal dengan rekan kerjanya. Nah Ibu D menjawab, ah kalau itu sih kemungkinannya besar. Ibu D menjawab, besar, kemungkinan kecil maksudnya. Nah ini Bu T ini ternyata adalah dosen Propstat. Kenapa seperti itu? Kita bisa mengkaji dari teori probabilitas ini. Yang pertama ini adalah, ini tak tutup dulu. Nah jadi ada dua peristiwa atau ada dua kemungkinan ya, probabilitas dari peristiwa A, yaitu probabilitas Pak Z itu adalah anggota DPR, kemudian probabilitas B yaitu probabilitas bahwa Pak Z itu terkena skandal. Jadi kalau di sini kan untuk yang awal ini kita lihat dulu bahwa ada perpotongan ini, perpotongan saja. Jadi A itu adalah anggota DPR, terus B-nya itu terkena skandal, maka A dan B itu harus anggota dari A. Jadi anggota DPR yang anggota DPR dan terkena skandal itu harus anggota dari anggota DPR yang A ini. A dan B itu subset equal dari A. Sehingga probabilitas A dan B itu selalu lebih kecil dari probabilitas A ya. Jadi anggota DPR-nya lebih besar daripada anggota DPR dan terkena skandal. Jadi ini benar kata-katanya Bu T ya. Jadi karena ada dua peristiwa itu, maka dia perpotongannya selalu lebih kecil daripada satu peristiwa ya. Jadi perpotongan dua peristiwa itu selalu lebih kecil dari satu peristiwa itu sendiri, tidak mungkin lebih besar. Nah ini lanjutannya. Jadi lanjutannya Pak Z
ini digosipkan lagi, Bude bilang kalau Pak Z itu sering pulang dengan baju bau parfum wanita gitu. Terus Bude bilang, wah kalau benar, kalau begitu cerita skandal, skandal itu semakin benar. Nah, katanya Bude. Nah, Bude ini terbawa emosi atau dia mereviewnya dari teori probabilitas dan statistik. Kita lihat saja ya. Jadi kalau kita punya peristiwa baru yaitu C, kalau tadi sebelumnya A dan B, A itu anggota DPR, B terkena skandal, C sekarang eh, baju bau parfum wanita. Maka kalau kita lihat, kita review di sini, kita ingin melihat bahwa probabilitas A bergantung dari C. Jadi probabilitas A-nya ini adalah anggota DPR-nya itu eh, bajunya bau parfum wanita. Nah, itu probabilitas A bergantung dari C itu sama dengan probabilitas A bergantung dari B dan C. Jadi itu terkena skandal, kemudian bau parfum wanita. Kemudian kita bagi dengan probabilitas C-nya ini. C-nya itu adalah eh, bajunya bau parfum wanita. Maka kalau kita lihat, sehingga probabilitas A bergantung dari dua peristiwa itu akan sama dengan probabilitas A bergantung dari C dikalikan dengan probabilitas C. Nah, kalau kita lihat ini, probabilitas C ini kan probabilitas ya. Probabilitas itu kan pasti nilainya 0 sampai 1. Jadi kalau 0 sampai 1 berarti ini akan sama atau lebih kecil dari ini kan. Jadi otomatis ini lebih masuk akal. Jadi kalau kita lihat pasti probabilitas dengan dua data pendukung, probabilitas dari suatu peristiwa dengan dua fakta yang mendukung atau peristiwa yang mendukung sebelumnya ada dua, itu lebih besar dari probabilitas yang hanya satu eh, peristiwa sebelumnya. Jadi ini ada dua peristiwa, ada perpotongannya mendukung peristiwa yang ini, itu lebih besar dari hanya satu ini saja ya. Jadi ini objektivitas dari komentarnya Bute ini ternyata sesuai dengan teori probabilitas dan statistik. Jadi probabilitas dari dua data pendukung yang membuat sebagai sebab dari peristiwa A ini tadi, jadi B dan C ini kan jadi e, peristiwa yang mendukung ya, sehingga A ini terjadi itu lebih besar daripada hanya peristiwa ini terjadi, peristiwa A terjadi karena hanya C saja. Jadi ada dua, ini cuma satu, sehingga ini lebih besar. Jadi kalau ini lebih banyak maka probabilitasnya lebih besar. Nah, ini kita lihat, kita review lagi mengenai hujan. Hujan di akhir pekan. Ramalan cuaca ini, kalau ramalan cuaca. Nah, ini kita punya ramalan cuaca ya. Jadi hari Sabtu sama hari Minggu. Probabilitas hujan di hari Sabtu sama dengan probabilitas hari Minggu, yaitu 50%. Probabilitas hujan di hari Minggu setelah hari Sabtu adalah 70%. Maka probabilitas di hari Minggu atau di hari Sabtu hujan adalah, kita lihat di sini, A hari Sabtu hujan, B hari Minggu hujan. Sama-sama probabilitasnya setengah. Kemudian probabilitas hujan di hari Minggu setelah hari Sabtu hujan itu 70%. Nah, dari rumusnya, jadi probabilitas B bergantung dari A itu sama dengan probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas A. Jadi ini hujan hari Sabtu, perpotongan antara hujan hari Sabtu dan Minggu. Ini yang ditanyakan adalah probabilitas di hari Minggu atau di hari Sabtu hujan. Jadi yang dicari adalah PA atau B. Jadi PA cup B. Ya, jadi yang di sini kita bisa mencari probabilitas A dan B-nya dulu. Jadi perpotongannya itu dari rumus ini. Ini tinggal kita naikkan ke sini, sehingga ini sama dengan probabilitas B karena A bergantung A dikalikan dengan probabilitas A. Jadi probabilitas hari Sabtu dan Minggu hujan itu sama dengan probabilitas dari hujan di hari Minggu yang bergantung
hari Sabtunya hujan, Anda kalikan dengan probabilitas hari Sabtu hujan. Jadi Anda 70% dikalikan 50% dapatnya 35%. Tapi kan belum selesai. Pertanyaannya adalah probabilitas hari Sabtu atau hari Minggu hujan. Nah, ini kita gunakan rumus dasarnya yang kita pelajari di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, yaitu probabilitas A atau B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B, sehingga 0,5 0,5 1 dikurangi tadi 0,35, sehingga kita dapatkan 0,65. Oke, untuk bagian 1 saya sudahi dulu. Silakan nanti cek video berikutnya untuk yang probabilitas bersyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.